Hai, Assalamualaikum. Hari ini, kita akan memasuki perjalanan spiritual ke dalam kedalaman filsafat ilmu melalui karya yang menggugah hati, Filsafat Ilmu, Hakikat Mencari Pengetahuan karya Ahmad Taufik Nasution. Sebelum kita menyusuri perjalanan yang mendalam melalui visual dan suara, mari kita singgahi sejenak untuk merenung tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Secara etimologi, istilah ini dapat diuraikan menjadi dua konsep utama, filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, filosof, yang artinya cinta kebijaksanaan, dan ilmu yang merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penalaran. Dalam konteks buku Filsafat Ilmu, Hakikat Mencari Pengetahuan karya Ahmad Taufik Nasution. Filsafat ilmu bukanlah semata tentang kumpulan fakta atau teori, melainkan sebuah perjalanan spiritual. Ini adalah pencarian yang dalam akan hakikat pengetahuan mengajak kita untuk merenung pada dua pertanyaan mendasar. Bagaimana kita mencari pengetahuan? Dan apakah pencarian itu sendiri bersifat relatif atau ada metode yang benar? Sebuah pertanyaan mendasar dalam filsafat ilmu adalah, bagaimana kita mencari pengetahuan? Apakah ada metode yang benar? Ataukah pencarian pengetahuan itu sendiri suatu kebenaran relatif? Bayangkan diri kita berada di persimpangan dimensi, di mana setiap jalan menggambarkan metode unik dalam pencarian pengetahuan. Analoginya, ini seperti melibatkan diri dalam permainan kartu, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi mendalam. Taufik Nasution, bagaikan penyair pikiran, mengajak kita untuk merenung dalam pertanyaan yang serba relatif ini, di mana setiap langkah kita membentuk kanvas hidup. Dalam mengkaji ilmu pengetahuan, kita juga perlu memahami aspek sosial dan historisnya. Ilmu tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat yang memproduksinya. Bayangkan diri Anda sebagai seorang penjelajah waktu, menggali fosil-fosil pengetahuan dari lapisan-lapisan masa lalu. Taufik Nasution membuka pintu menuju peradaban masa silam dan mengajak kita untuk memahami bahwa setiap konsep dan teori memiliki akar yang dalam sejarah dan masyarakat. Analisis ini menjadi pintu gerbang menuju pemahaman mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan. Taufik Nasution dengan bijak mengajak kita melihat ilmu sebagai entitas hidup yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan sejarahnya. Analoginya, kita adalah arkeolog pikiran yang menggali pengetahuan dari reruntuhan peradaban, bukan hanya untuk menemukan artefak, tetapi juga untuk memahami konteks di mana pengetahuan itu muncul. Jika kita mengibaratkan kutipan ini sebagai bunga, maka konteks sosial dan historis adalah akar yang memelihara. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami atau menghargai keindahan bunga tanpa menyadari bagaimana akarnya terjalin dalam kerangka masyarakat dan waktu. Inilah yang ingin ditekankan oleh Taufik Nasution, ilmu tidak hanya sekadar fakta dan teori, melainkan juga hasil dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungannya. Dalam menjelajahi ini, mari kita tidak hanya memandang ilmu sebagai suatu yang statis, tetapi sebagai entitas yang hidup dan bernapas, terbentuk oleh dinamika kompleks masyarakat yang melingkupinya. Ini adalah undangan untuk memahami bahwa setiap konsep, teori, atau pengetahuan yang kita genggam memiliki jejak sejarahnya sendiri. Dan untuk memahaminya dengan utuh, kita perlu melibatkan diri dalam perjalanan ke masa lalu yang membentuknya. Mari kita ambil contoh fakta sejarah yang dapat memberikan gambaran tentang kompleksitas dan dinamika masyarakat yang membentuk ilmu pengetahuan. Sebagaimana diutarakan dari buku Filsafat Ilmu, Hakikat Mencari Pengetahuan karya Ahmad Taufik Nasution. Pada abad ke-17, dunia mengalami perubahan besar dengan munculnya revolusi ilmiah.
Salah satu tokoh kunci dalam revolusi ini adalah ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Galileo, dengan teleskopnya, membuktikan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta seperti yang diyakini sebelumnya. Sementara Kepler, dengan hukum gerak planet, memberikan dasar matematis untuk memahami pergerakan planet. Ketika kita melibatkan diri dalam perjalanan ke masa lalu, seperti revolusi ilmiah abad ke-17, kita dapat memahami bahwa konsep-konsep ilmiah tersebut tidak muncul begitu saja. Hasil dari dinamika sosial, politik, dan bahkan religius pada zamannya. Galileo dan Kepler tidak hanya menyajikan teori-teori baru, tetapi juga menghadapi perlawanan keras dari otoritas gereja dan pandangan umum yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. Dalam konteks kutipan, revolusi ilmiah ini menjadi jejak sejarah yang membentuk ilmu pengetahuan. Sejarah ini memperlihatkan bagaimana perubahan dalam pandangan sosial dan politik memungkinkan perkembangan baru dalam pengetahuan manusia. Oleh karena itu, ketika kita memegang konsep-konsep ilmiah modern, seperti heliosentrisnya tata surya, kita seharusnya tidak hanya melihatnya sebagai fakta matematika, tetapi juga sebagai warisan sejarah yang berkaitan erat dengan perjuangan dan perubahan sosial pada masanya. Dengan cara ini, kita dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya terbentuk oleh pikiran para ilmuwan, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan masyarakat yang melingkupinya. Kesimpulan, sebagaimana roh memandu tubuh, begitu pula sejarah dan sosialitas mengarahkan perjalanan ilmu pengetahuan dalam alur waktu. Filsafat ilmu, hakikat mencari pengetahuan karya Ahmad Taufik Nasution, membuka tirai misteri, mengajak kita menyelami lautan filsafat yang menyatu dengan riak sejarah dan peradaban. Dalam memahami ilmu, kita harus mengenali setiap langkah sebagai seruan menuju dimensi yang tak terjangkau oleh metode tunggal. Bagai catur hidup, setiap langkahnya membentuk kisah unik yang melibatkan kita sebagai pemain dalam permainan takdir. Pertanyaan mendasar tentang kebenaran relatif atau metode yang benar menjadi pusat refleksi, mengajak kita merenung dalam labirin pertanyaan tak terjawab. Kutipan-kutipan bijak dari Nasution menggambarkan ilmu sebagai pelukis yang tidak hanya menghasilkan lukisan abstrak, tetapi juga merangkai narasi hidup. Analogi perjalanan waktu dan ekskavasi ilmu membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam tentang akar pengetahuan. Seperti arkeolog pikiran, kita menggali fosil-fosil pengetahuan, bukan hanya sebagai artefak, tetapi sebagai saksi bisu perjalanan manusia di jagat ini. Sebagai bunga yang mekar, ilmu pengetahuan bukanlah semata indah dalam fakta dan teori, tetapi merupakan keterlibatan dalam kehidupan sejarah dan masyarakat. Kita adalah penanam yang harus memahami bahwa setiap petal dan warna bunga adalah hasil dari akar yang merangkum sejarah dan konteksnya. Dalam menyimak kutipan kedua, kita diundang untuk menjadi saksi perjalanan revolusioner, di mana ilmu pengetahuan tidak hanya memancar dari pikiran para ilmuwan, tetapi juga diperkaya oleh pertarungan dan perubahan masyarakat. Dalam menyimpulkan, kita diminta untuk meresapi ilmu pengetahuan sebagai puisi kehidupan. Setiap kata, konsep, dan teori adalah bait-bait puitis yang teranyam dalam irama sejarah dan sosial. Sebagai pendengar, mari kita biarkan diri kita terhanyut dalam melodi filsafat ilmu, di mana setiap nada adalah petunjuk menuju kebenaran yang tak terduga. Dalam keheningan kata-kata, kita menemukan bahwa pencarian pengetahuan adalah perjalanan spiritual yang mengajak kita mengarungi lautan tak terbatas, menjelajahi makna dan hakikat hidup yang tersembunyi di setiap lapisan waktu.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.